Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda udah bisa kayaknya ini. Suara saya kedengaran Bang Aman, aman Bang. yang mau syahadat. Ada kedengaran. Oke, kita langsung syahadat ya, ikuti saya ya Bang. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Penyayang. di Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Bang Had, Akbar. dimatiin ininya terus di YouTube di TikTok aja ya Bang Had. Teleponnya matiin Bang Had. Iya. Oke, teman-teman sekalian, kita serahkan kepada guru kita Ahzugi untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mualaf, khususnya kepada saudara Hadi yang berurusan. Mudah-mudahan beliau istiqomah, bisa menjalankan hukum Islam, syariat Islam, ketetapan aturan Islam dengan baik, dengan ikhlas, dan diberikan kesehatan dan istiqomah dalam iman. Silakan Ahi. Bukan Hadi. Baik. Bukan Hadi, Bang. Gunawan, Bang. Oh iya, sorry, Gunawan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku sekalian, alhamdulillah malam ini kita bertambah lagi saudara ya, saudara yang insya Allah saudara seiman, yang insya Allah akan menjadi saudara dunia akhirat ya, karena memang semua muslim itu adalah bersaudara. Maka dari itu wajib kita ikut merasa bahagia ya atas terselamatkannya satu orang dari ancaman api neraka. Maka dari itu saudaraku sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah ya di kesempatan ini yang baik ini. Kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon kesehatan kepada Allah, apalagi diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saudaraku, mari kita sejenak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami berlindung, tempat kami memohon doa, dan tempat kami mohon keselamatan. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, ya Allah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolonganmu, ya Allah, ya Rabb. Malam ini kami semuanya bersyukur kepadamu, ya Allah, atas nikmat yang kau berikan kepada kami semua, berupa iman Islam, ya Allah. Ya, apalagi di malam ini, ya Allah, saudaraku baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya, ya Allah. Mengakui Engkau satu-satunya yang berhak disembah, ya Allah, ya Rabb. Dan mengakui baginda Nabi yang mulia sebagai utusanmu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, kuatkanlah iman di dadanya, ya Allah. Jangan cabut imannya sehingga dia menjadi kafir kembali, ya Allah. Beri juga hidayah kepada saudara-saudaranya yang saat ini belum mengenal Islam, ya Allah. Orang-orang yang dicintainya, ya Allah, selamatkanlah bersama saudaraku Gunawan, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang beriman, ya Allah. Orang-orang yang senantiasa selalu peduli dengan agamamu, ya Allah. Orang-orang yang selalu membesarkan kebesaranmu, ya Allah. Yang selalu memujimu, ya Allah. Jangan matikan kami semua dalam keadaan kafir, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan beriman, ya Allah. Bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai sarana untuk mengabarkan kebenaran agamamu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu, ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perkataan yang maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azabmu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang maha mengampuni dosa, ampunlah segala dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, anak kami, istri kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya, ya Allah. Ya Allah yang maha memberi rezeki, lapangkanlah saudara kami yang saat ini terhimpit ekonomi, ya Allah. Yang saat ini terhimpit hutang, ya Allah. Berilah jalan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah. Berbaring lemas, ya Allah. Sembuhkanlah mereka sehingga mereka dapat ibadah sebagaimana sedia kala, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Semoga apa yang kita munajatkan, yang kita inginkan, yang kita rencanakan, Allah ijabah. Insya Allah kalau kita peduli dengan agama Allah, Allah juga berjanji kepada kita, in tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan permudah urusanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan khawatir, ya Bang Gunawan, setelah masuk Islam Anda jangan khawatir. Anda tidak perlu lagi takut. Anda punya Allah yang maha kaya, Anda punya Allah yang maha segalanya. Enggak usah takut. Memang ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat akan Allah uji. Karena kata Allah, jangan kira kamu bebas-bebas saja ngaku beriman, ya kan? Kalau tidak aku uji, pasti aku uji.
sejauh mana Anda tekad Anda untuk memeluk Islam itu. Allah uji, ya. Jadi ujian itu tidak akan melebihi beban yang Anda tanggung, karena Allah tidak akan mencoba yang melebihi kapasitas kita. Begitu, Bang. Dan perlu saya ingatkan satu lagi, Anda setelah ini harus mandi besar, mandi wajib, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku harus terkena air semuanya untuk membersihkan hadas besar. Doanya kalau belum bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi besar, hafalkan Bang ya. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ingat Bang? Halo Bang Gun. Halo. Halo. Ya, ingat doanya tadi. Aku niat. Coba, aku niat. Aku niat Mandi besar. mandi besar Untuk menghilangkan hadas besar. untuk menghilangkan adat besar Karena Allah. karena Allah. Begitu aja. Bisa ya? Aku Bisa. niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Dah gitu aja. Kalau masih repot bilang Ta'ala ya karena Allah. Gitu aja. Ya. Ya. Habis ini mandi. Itu kawannya Muslim ya? Iya, Muslim. Tolong dibimbing Bang ya. Dibimbing. Nanti diajak sholat bareng, diajak sholat berjamaah gitu Bang ya. Insya Allah Bang. Nah, itu udah Iya. sunat belum Bang? Belum sunat, mungkin rencana besok ini. Sunat Bang Oke. ya. Kalau tidak punya biaya, ya bilang sama Api untuk urusan sunat. Nanti Api akan mengeluarkan uang untuk biaya sunat, biaya pakaian Anda, entah sarung, sajadah, peci ya, insya Allah Api akan keluarkan itu. Ada dananya di Api itu. Ya, buat teman-teman juga Pak De, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku Bang Gunawan. Bisa bikin statement sedikit Bang Kian ya, Bang Kian Santang Bang. Boleh Bang. Saudaraku, hari ini saudara sudah menempati agama yang sebenarnya, agama yang hakiki. Di sini kami saudara-saudaramu sudah mensupport bahwa hari ini Allah sudah menyaksikan, dan kami juga saudara-saudaramu satu akidah di sini sudah kami saksikan bahwa saudara sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Sudah boleh. Di mute dulu aja Bang. Bang Gunawan. Lanjut Bang Lumban. Hari ini saudara sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi hari ini saudara sudah memasuki agama yang benar. Tidak usah samsi, tidak usah kemana-kemana pikiran kita. Yakinlah bahwa tidak ada kalimat yang hakiki, kalimat yang sebenarnya itu selain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Saudaraku, hari ini saudaraku Gunawan, hari ini saudara sudah memeluk agama Islam. Jadi kalau kita sudah memeluk agama Islam itu banyak yang harus kewajiban yang kita laksanakan. Sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Sholat 5 waktu ada kewajiban. Di samping daripada itu juga, kita juga nanti akan dicoba seperti dibilang Bang apa tadi, Bang Sugi ya. Ustadz Sugi tadi bilang
bahwa kita itu menjalani hidup itu pasti banyak fenomena yang harus kita hadapi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sebelum Allah mencoba diri kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Kan begitu Bang Kian Santang ya, Bang Siap, Ustadz Sugi? siap Bang, siap, Masya Allah. Syukuran jazakallah khairan kasiron Bang atas pencerahannya Bang. Nah, Masya jadi Allah, keren. kita ini satu agama, satu Muslim ini kita tuh adalah bersaudara. Kalau dia jauh kita doakan, kalau dekat dia kita nasihati, kita beri pandangan. Siap. Jadi hari ini kewajiban sudah jatuh kepada Anda. Besok saudara insya Allah khitan. Jadi kita kerjakan kewajiban kita itu seperti sholat itu tinggal. Nanti kita sudah sanggup kita untuk berjalan. Jadi yakinlah saudaraku, saudara ini masih rentan sekarang ini. Masih rentan. Kami masih dalam perlu lagi membimbing. Nanti tanya aja kepada saudara kita yang di API. Mungkin boleh bertanya kepada Ustadz Miftah juga. Pengalaman-pengalaman dari Bang Matius juga. Dia ini juga saudara kita ini. Bang Matius ini adalah seorang mu'alaf. Nanti saya mau ajar dia. Saya mau ajar. Ada saya punya guru juga di situ. Iya. Sama-sama mengajar. Iya. Diselesaikan Nanti dulu boleh aja Bang. bertanya-tanya Itu. juga sama Bang Blender. Bisa juga Iya, Bang. sama Ustadz Kian Santang. Tanya-tanya aja Bang Saya Gunawan. bukan Ustadz Bang. Kita harus belajar. Belajar. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi Muslim ini nggak bodoh dia. Makanya kalau ada oten-oten itu masuk, kami itu jadi hiburan buat kami. Kami sampaikan kebenaran itu, mereka masalah mau tidak mau itu terserah kepada mereka. Yang penting yang benar itu kami sampaikan. Siap. Jadi Siap, begitulah kira-kira penyampaian saya ya Bang Gunawan ya, lebih dan kurang. Karena Bang Gunawan ini sudah menjadi saudara kami satu Muslim. Dengarkanlah kalau yang baik itu, yakinlah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan beranak. Siap. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Dia tidak beranak dan pula tidak diperanakkan. Kalau betul-betul namanya Tuhan, Tuhan mana beranak? Kalau beranak berarti sama dengan makhluknya. Jadi itu sebagai penyampaian sedikit tausiah, penyampaian saya pada saudaraku yang satu akidah. Mari kita berjuang. Insya Allah kita akan berjumpa nanti di surganya Allah. Amin. Demikian mungkin saudara-saudaraku yang ada di sini. Nih Bang Blender, Bang Kian Santang ya. Siap, siap Bunda, Bang. Syukron ya Bang. Bang Matius, Bang Ustadz Sugi. Semuanya kita di sini adalah saudara seiman. Iya Bang. Mari kita Lanjut, bimbing saudara-saudara kita Bang Blender ini semua ya Bang. Siap, siap. Insya Allah saya penyampaian Oke. saya sedikit aja, mudah-mudahan Siap. bermanfaat bagi kita Amin. semua, terutama yang saudara kita yang baru ini Amin, amin ya baru Allah ya muslim, Rabbal Alamin. baru mualaf. Demikian penyampaian Ya, saya, kurang lebih siap, saya Bang. pribadi Lumban Toruan, si Hombing Lumban Toruan, mohon maaf. Saya juga orang Sama-sama, Batak Bang. dari Tapanuli Utara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita dengar pemaparan dari Al Mukarram Al Habibana Al Matius. Alright. Silakan. Terima kasih. Tapi tunggu dulu. Terima kasih Matius, banyak. tunggu. Matius, Ya. sebelum diuji ke Ya. situ, kita uji dulu kemampuan Matius. 7 tambah 2 berapa? 7 tambah 2 10, baik. 10. 6 tambah 3 berapa? 6 tambah 3 10 juga. 10 juga. 2 tambah 1 berapa? 5. 5. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 1 jari, 1 jari, 2 jari, 3 jari. 3 jari. Itu dia, mantap 3 jari. kan? Itu dia. 3 jari, 3 jari. Mantap. Nah, ini untuk membuktikan poinnya di sini. Dalam urusan dunia, Matius kalah. Tapi dalam urusan iman, 1 tambah 1 tambah 1 tepat jawabannya. Ketika kita bertanya kepada 3 Oten, jari, 3 jari. kita tanya 3 sama jari. Oten, 1 tambah 1 tambah 1, 1 jawabannya. Lanjut, Al Mukarram. Silakan. Al Mukarram. Ah.
Mana yang tadi mu'alaf ini? Sudah ada, sudah pergi. Hah? Ada di bawah Gunawan. Naik ulang dia, suruh naik. Udah, bicara aja, bicara. Tim pribadi. Dengar begini Nawan. Seno ini yang barusan mualaf Gunawan ini. Ini akunnya nih, Gunawan Seno. Ini ada di atas. Jadi begini saya punya maksud. Ini kamu semua alap. Jadi rajin-rajin sholat sama dengan saya ini baru mengaji. Jangan lupa mengaji, belajar Iqra. Tidak usah mau menyerah, Pak. Tidak usah menyerah. Semua ini harus ada niat. Kasih niat ini hati, Tuhan bantu. Itu Tuhan bantu. Begitu. Baru tidak usah kamu sekawin. Al-Mukarram, Matius, Al-Mukarram. Kalau mau tausiah harus bismillah dulu dong, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Kamu sekawin sama menikah? Belum. Oh, sama dengan saya juga. Sama. Jadi kalau mau ini belajar agama, ada guru-guru di sini banyak, ada guru-guru Akang Santang, ada saya punya guru Blender, ada saya punya guru-guru semua di sini belajar. Masuk di sini, tak semua malu. Masuk di sini ya, semua masuk belajar agama ini ya. Kita tidak usah belajar itu gratis. Kalau di Kristen kamu belajar minta bayar masuk gereja. Saya ini kerja di gereja, masing-masing jadi saya tahu semua. Si Blender rusak, si Blender emang. Jadi kalau di Islam itu belajar agama gratis. Agama di Islam tidak dijual, gratis untuk belajar. Jangan dibentak-bentak kalau belajar. Jangan dibentak-bentak gitu dong, nanti saya tidak bermarah-marah. Saya tidak bermarah-marah. Nah ini satu kampung nih saya sama satu kampung nih saya. Satu kampung, cuma beda kampung. Jadi kamu kasih bulat hati, ya, niat lurus, jangan bengkok-bengkok. Yang main agama lagi. Kalau sudah Islam, jangan lagi mau pulang di Kristen lagi. Tunggu, sabar. Matius, kemarin kan Matius 1 minggu sebelum puasa Matius sadat. Dan kemudian dalam bulan itu Matius bisa puasa berapa kali tinggal? Ada batal 3. Batal 3 ya. Artinya ketika Matius berpuasa, nikmat apa yang Matius dapatkan di saat puasa? Senang sekali, senang, rasa bahagia, bahagia. Iya. 3 tinggal ya puasanya ya. Senang. Masya Allah. Tunggu saya mau ambil, saya mau bakancing dulu. Bakancing. Wudu lagi loh. Aduh, si Matius Al-Mukarram. Assalamualaikum, Kiang Santang, Bunda Rahmah, Bang Blender, Ustadz Sugi, dan Bang Gunawan, Bang Matius. Habis akun aku. Ya, ini ada Pridon Muslim Bapak Kristen Pridon. Kristen. Oh, masih Kristen. Nah, ini seru nih, masih Kristen. Bang, barusan Bang Gunawan mualaf, Bang. Menurut Abang gimana nih tanggapannya nih, Bang? Ya bagus lah. Abang gak sakit hati, Bang? Ngapain sakit hati? Sakit hati dong. Alah, kebenaran ini kebenaran. Tahu aku suaranya. Oh, kebenaran. Apa lagi kebenaran? Alah, Pridon. Iya, Blender. Lanjut. Apa yang mempertahankan kau masih Kristen? Gimana?
Apa yang membuat kau masih bertahan di kekristenan sedangkan Yesus itu bukan Tuhan dan dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan? Tidak apa-apa, aku yang mengatakan Yesus Tuhan. Berarti kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Ya aku yang mengatakan Yesus Tuhan. Ya iya, berarti kan kalian yang mengatur Tuhan. Sebagaimana contoh? Sebagaimana contoh? Ketika Apa negara yang kuatur Tuhan? Loh iyalah, ketika Tuhan tidak mengatakan Tuhan. Di mana Tuhan tidak mengatakan Tuhan? Di mana? Di mana tertulis dia mengatakan diri Tuhan? Di Ya di mana? mana tertulis dia mengatakan dia bukan Tuhan? Aku yang bertanya samamu, di mana dia pernah mengatakan Tuhan? Ya dimanapun dia berkata bahwa dia bukan Tuhan. Hah? Kan sama-sama berarti bukan ada lah. Ya udah, berarti bukan Tuhan kau Tuhan kan? Udah. Hah? Bukan Tuhan, aku Tuhan. Di mana dia berkata aku bukan Tuhan? Oke, baik. Kalau begitu masuk Matius 7:21. Enyahlah kalian dari hadapanku, Kristen. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ketika aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan, kau tuhankan aku karena aku memiliki Tuhan. Enyahlah kalian dari hadapanku. Bukan, itu bukan si Arom, bukan si Arom. Saya tahu kalau si Arom. Bukan Arom. Ya udah, ketika dia tidak mengatakan dirinya Tuhan, kau tuhankan, makanya diusir sama Yesus. Ya kan dia pun tidak pernah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Ya iyalah, dia kan utusan. Ya iya, dia tak pernah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Dia utusan, dia memiliki Tuhan. Iya, dia tak pernah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Baik, yang kau sembah siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra. Jadi Yesus peranannya apa? Peranannya apa? Peran Yesus apa jadinya? Menyelamatkan aku. Menyelamatkan. Iya. Berarti kalau menyelamatkan perannya Yesus. Iyalah, peranan Yesus jadi apa gitu loh? Ya menyelamatkan aku. Menyelamatkan, bukan Tuhan ya. Kok bicara Tuhan? Kan kau bertanya peran Yesus. Tapi kan kau tadi mengatakan yang kau sembah kan siapa? Bertanya. Nah, kan kau bertanya peran Yesus kan? Iya, berarti yang kau sembah ya, bukan Yesus kan? Kan iya, sejak kapan si Arom cangkoknya Batak? Oh iya, bukan Arom. Ya, berarti Yesus itu peranannya adalah menyelamatkan, bukan Tuhan. Benar? Kau bertanya menyelamatkan atau bertanya tentang Tuhan? Iya, tadi kan kau mengatakan yang kau sembah jadi siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, itu yang kau sembah. Berarti Yesus peranannya nggak ada disembah ya? Kan Putra. Oh, ada disebut Yesus? Putra itu siapa? Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Oh, berarti tiga ya? Iya. Oh, kan tidak mungkin antara bapak dan anak menyatu kan? Nggak mungkin terpisah ya? Udah jam panjang. Oh iya. Ya udah dua lah. Ya udahlah. Coba tiga. Coba kau bayangkan dan kau pikirkan yang namanya suami itu pemimpin rumah tangga. Oke, yang namanya juga Tuhan analoginya adalah pemimpin juga, pemimpin. Oke, bagaimana mungkin seandainya suami itu ada dua, suami itu ada tiga? Bagaimana mungkin juga seandainya presiden itu dalam satu negara ada dua, bupati ada dua, gubernur ada dua? Bagaimana mungkin? Kan tak mungkin. Nggak mungkin kan? Apa bedanya? Ya udah, berarti apa bedanya? Tuhan itu kan sebagai pemimpin. Oh beda lah. Apakah presiden itu Tuhan? Bukan pemimpin, konteksnya Ya pemimpin. beda lah. Konteksnya pemimpin, Iya, bukan apakah jabatannya. pemimpin itu Tuhan? Loh, Tuhan itu kan sebagai pemimpin tertinggi. Tuhan Apa itu bedanya? bukan cuma pemimpin saja. Gimana? Jadi apa? Enggak, Aduh, kita menganaloginya. Oh, jadi Tuhan itu cuma pemimpin saja. Oke, kita kesampingkan ke yang lain. Tapi konteksnya aku bicara, Tuhan itu termasuk pemimpin tidak? Ya termasuk. Termasuk, oke. Nah, apakah jadi pemimpin itu Tuhan? Ya tidak mungkin. Oke, juga. termasuk. Nah, sekarang kutanya Gimana samamu. Kalau pemimpin di negara ini ada dua, bagaimana negara ini? Ya, apakah pemimpin itu Tuhan? Aku berbicara pemimpin, bukan bicara Tuhan. Ya, oke lah pemimpin. Gak usah kau putar-putar, gak usah kau putar-putar. Apakah bagaimana mungkin kalau pemimpin dalam sebuah negara itu ada dua? Bisakah? Ya mungkin saja bisa lah. Menurut kau kayak mana negara ini? Menurut aku bisa-bisa saja. Tapi kenapa tidak pernah terjadi di seluruh dunia?
Ya karena tak mau terjadi. Ya, tak mau terjadi. Kenapa tidak terjadi di setiap negara itu ada dua pemimpin? Kenapa? Ya karena tak mau terjadi. Karena tak mau terjadi. Kalau kacau lah kalau pemimpin ada dua, cemananya itu aja. Dari Poinnya adalah mana dasarnya kau bilang kacau kalau pemimpinnya dua? Ya makanya apa dasarnya? Apa dasarnya? Bagaimana? Apa dasarnya kacau? Baik. Untuk memutuskan sesuatu itu. Di mana coba kau sebutkan satu contoh saja bahwa dua pemimpin itu kacau? Ya kan karena tidak ada. Karena tidak ada. Ya karena itulah makanya tidak mau, belum tentu kacau. Karena begini. Karena terjadi. Karena begini, di setiap negara itu kau berbicara sesuatu yang tak pernah terjadi. Begini sebentar ya. Karena di negara ini semuanya, seandainya negara ini berisi Kristen semuanya, pasti pemimpin akan dua. Tetapi di dunia ini banyak manusia-manusia yang berakal, ya, banyak manusia yang berakal untuk menciptakan, memutuskan sebagai pemimpin itu orang-orang berakal semua. Tidak akan mungkin dua pemimpin dalam satu negara, pasti akan kacau negara itu. Ya udah, kalau memang tak mungkin, kenapa kau berbicara sesuatu yang tak mungkin? Berarti efeknya ada tidak benar. Ketika tidak diciptakan dalam satu negara dua pemimpin, berarti efeknya tidak benar, maka tidak dibuat. Apanya belum tentu tidak benar? Lah, ya iya karena orang berakal. berakal. Kau tunjukkan di mana satu yang tidak benar itu. Makanya apa kelebihannya kalau dua? Coba, apa kelebihannya kalau dua? Coba aku tanya sama kau. Apa kelebihannya? Kenapa harus dua? Kenapa harus dua? Ya bagus dong. Apa alasannya? Alasannya bagus. Bagus? Bagus? Iya. Dalam apakah semua manusia sama pemahamannya? Sama? Ya beda-beda lah. Beda, oke baik. Antara kau dan istri kau saja pun berbeda pemahaman. Oke? Ya beda kan, laki-laki dan perempuannya beda lah. Oke, baik. Kau dan aku juga pasti berbeda pemahaman. Kau dan kawan dekat kau pun pasti berbeda pemahaman, ya? Iya. Oke, nah bagaimana kalau pemimpin itu ada dua yang berbeda pemahaman, bagaimanakah untuk memutuskan suatu keputusan? Gak terjadi kan jadinya? Tanyakan kepada pemimpin yang dua itu. Nah, kalau begini, artinya tidak akan terjadi sebuah keputusan apabila ada dua pemimpin. Itu poinnya. Ya makanya ku bilang, kau berbicara sesuatu yang tak ada. Loh, iya, itu efeknya. Makanya tidak mungkin ada dua pemimpin. Iya. Paham kok? Makanya tidak mungkin ada dua pemimpin. Pasti akan kacau. Di saat memutuskan sesuatu berbeda pemahaman, maka tidak ada keputusan. Kaconya di mana? Coba kau tunjukkan. Yang kaconya kau yang kacau. Pemimpin itu kacau, coba tunjukkan. Udah aku jelas. Yang kacau ini akalmu dan pemahamanmu iya, sekarang. Makanya coba dulu kau tunjukkan satu contoh. Ini contohnya di depan kepala mataku ini, teman. Ini kau nih sekarang contohnya. Kau lah contohnya. Kau contohnya ini. Udah kan kacau nggak? Kacau kau. Oh, makanya, berarti kau akui aku pemimpin. Bukan, kau kacau pemikiran kau kacau. Kacau pemikiran kau. Inilah contoh manusia-manusia. Tidak, kau akui aku pemimpin. Enggak ada aku akui kau pemimpin. Siapa mengatakan kau pemimpin? Ya udah, kenapa kau tadi meminta contoh. Kau tadi meminta contoh. Kau berikan contohnya. Kaulah sebagai contoh yang punya pemikiran dan pemahaman yang kacau. Kau mengatakan bahwa saya dua pemimpin itu bagus. Kacau kau tuh. Makanya orang-orang yang tidak memiliki agama maka hidupnya akan kacau. Kayak kau inilah. Apalah ini? Ya iya, karena Kristen itu bukan agama. Ya terserah, kau mau bilang bukan agama pun terserah kau. Faktanya memang bukan agama kan? Iya, yang penting negara mengakui. Iya, enggak pengakuan kamu. Negara, ya bukan negara mengakui. Aku tak butuh pengakuan kamu. Yang penting negara mengakui, cukup. Menurut imanmu, menurut imanmu, gue tanya, jangan negara, imanmu. Apa imanku? Menurut iman kau, apakah Kristen itu disebut agama atau pengikut? Kristen itu pengikut. Nah, berarti kau mengikutin agama, bukan pengikut Yesus kau. Iya, makanya sudah ku bilang aku tak peduli. Yang penting negara mengakui. Nah, berarti sudah benar. Kristen lah yang mengatur Tuhan. Kristen lah yang mengatur Tuhannya, bukan Tuhan yang mengatur Kristen. Makanya dikatakan Yesus nyala kau dari bumi ini. Aku harus mendengar kamu. Kamu siapa? Bukan siapa-siapa. Aku gak siapa-siapa. Kau bilanglah sama negara. Tapi jangan mengakui agama Kristen. Nah itu baru aku. Ini ranah diskusi, bos. Kalau kau cuma ngomong-ngomong, iya makanya. Ini ranah diskusi. Iya, aku bukan mengatur kau. Kita di sini mencerdaskan bangsa, banyak menonton.
Iya, Paham kau? justru itu. Makanya aku Apa? bilang. Oke, Kau kan sekarang tidak mengakui Kristen, aku Oke, mengakui baik. Kristen agama Baik. dan negara pun mengakui. Oke, Sudah. kesimpulannya. Emang kau siapa? Baik, kalau begitu kesimpulannya. Coba kau jelaskan Matius 7:21 itu. Enyahlah kau dari hadapanku, kau adalah pembuat kejahatan. Silakan. Ya di situ kan E-nya si pembuat kejahatan. Memang siapa yang membuat kejahatan? Ketika aku membuat kau kejahatan apa? ketika Coba. Oke, Coba kau satu-satu. bilang dulu. Aku membuat kejahatan baik. apa? Oke, baik. Kejahatannya adalah kau fitnah Yesus menjadi Tuhan. Kejahatan nggak? Nah, di mana ayatnya? Kau Bahwa fitnah Yesus. Di Yesus mana nggak? ayatnya bahwa kejahatan itu adalah memfitnah Yesus mana? Fitnah adalah kejahatan nggak? Fitnah adalah kejahatan nggak? Fitnah itu kejahatan nggak? Fitnah itu kejahatan Memfitnah nggak? gimana? Memfitnah Yang gimana? namanya fitnah itu salah satu Ya sebuah kejahatan nggak? memfitnah gimana? Kau jawab dulu. Fitnah itu kejahatan nggak? Jawab dulu, jangan kemana-mana kau. Kau jawab dulu. Apakah fitnah itu sebuah kejahatan? Fitnah Hah? tidak. Kejahatan nggak? Hah? Tidak. Tidak. Enggak. Kalau Tidak. kau fitnah kau menidurin istri orang, kejahatan nggak tuh? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Memang Tidak. otak Kristen ini nggak ada. ini. Kalau kau fitnah kau tiduri mama kandung kau sendiri. Ya apa? Hah? Kau fitnah kau meniduri mama kandung kau Ya sendiri. silakan kau fitnah. Oh, gitu. Kan cuma fitnah. Iya fitnah. Tapi ketika Iya dengan mama kan cuma fitnah. Nah, ya iya. Ya apa? Faktanya, ya udah Apa? Nah, apa? kalau begitu Fridon ini meniduri mama kandungnya sendiri. Nah apa? Kan fitnah. Ya enggak, siapa bilang fitnah? Siapa bilang fitnah? Ya Siapa kan bilang fitnah? fitnah. Siapa bilang? Siapa bilang fitnah? Aku mengatakan bahwa Aku yang bilang. Iya, Aku yang bilang. ya udah terserah kau. Penonton di bawah sini di mana pun Aduh, YouTube, blender, bahwasanya blender. Fridon ini dia telah meniduri mama kandungnya sendiri dan meniduri anak kandungnya sendiri. Ya kan cuma Perbuatan fitnah. itu. Siapa bilang fitnah? Aku mengatakan kok. Iya. Aku yang mengatakan. Dari mana Iya, kau tahu kamu fitnah? mengatakan. Dari Kan mana yang kau tahu bilang fitnah? aku. Dari mana kau tahu fitnah? Yang bilang fitnah aku. Aku ada bukti. Ya silakan, mana buktinya? Aku ada bukti. Ya udah. Mana? Ya udah kau tahu buktinya. Ya udah nggak apa-apa, terserah kau. Yang penting Fridon ini dia perbuatannya selalu meniduri mama kandungnya sendiri. Terus kemudian selalu meniduri anak kandungnya dan menjual Iya, istrinya menjadi pesundal. Iya. Oh, dasarnya apa dasarnya? Fridon jawabnya pakai Sudah kuiakan itu blender. Iya, dasarnya ada apa dasarnya? Karena apa? Iya Akibat dasarnya perbuatan- aku Ada. mengiyakan. Oh iya, oh mantap. Nah, ini dia Kristen. Ternyata benar ya, teman-teman Kristen. Perbuatan Kristen ini memang kata pendeta itu, di mana ada kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Karena perbuatan-perbuatan mereka lakukan atas dasar apa? Atas dasar penyalipan Yesus. Itu dia. Karena perbuatan yang dilakukan, contoh, ketika dia meniduri mama Mulai kandungnya sendiri. curhat dia, mulai curhat. Bukan. Aku membuktikan. Aku bisa ada bukti. Mulai Kau minta bukti. curhat dia. Kau minta bukti kan? Mulai curhat kan? Kau minta bukti kan? Hah? Mulai kau minta bukti? curhat. Bukan curhat, kau minta bukti. Kenapa panas kau? blender. Diamlah kau dulu, Aku tak Diamlah kau pernah dulu. panas. Ngapain? Iya, diamlah kau dulu. panas? Ya ngapain kau bicara? Aku membuktikan. Iya, Kau diamlah dulu. Tidak, aku cuma Bisa kau bilang diam? kau lagi Bisa kau curhat. Enggak curhat, aku mau pakai dalil. Bisa nggak kau diam? Iya, Aku membuktikan. kan cuma Oke, aku bilang membuktikan. kau lagi Kenapa curhat. kau panas? Aku nggak curhat. Aku mau mengatakan kok untuk aku membuktikan. panas? Yang panas aku itu ingin kau. membuktikan bahwasanya kau benar-benar meniduri mama kandung kau sendiri. Ya. Oke, kau meniduri Iya. anak kandung kau sendiri. Dasarnya Iya, apa? Karena iya. dasarnya perbuatan perjinahan yang dilakukan terhadap mama kandung sendiri itu akibatnya adalah dosa. Iya. Sedangkan dosa sudah ditebus oleh Yesus dengan penyalipan tersebut. Itu dasarnya. Inilah hayalan yang nyata. Ini si Saridon ini dari dulu nggak was-was Saridon. Blender ini menunjuk. Lu istri di Amsal juga lu diem malah seneng lu. Si Saridon dari dulu kayak gini, Bang Blender. Iya, Saya baru ingat iya. ini. Gila kan? Gila kan? Makanya. Dari dulu Makanya. kapan? Parah Makanya kan? gini. mulai kejang Bang Blender, mereka Bang ini. Blender. Makanya nih. Mulai kejang makanya mereka ini. Yang diajarin dia ini, yang diikutin dia ini adalah mulai kejang. orang-orang pendusta. Pendusta di mana tuh? Di Lukas 23. Karena dia menjanjikan tapi tidak menepati, kan berdusta itu. Mana parah kan? Ketika kita katakan bahwasanya dia meniru mama kandung, iya katanya, ketawa kan, gila nggak? Memang harus gila, memang orang Kristen ini memang harus gila. Beginilah, diskusi saja pun nggak cerdas. Iya, ketawa, iya.
Itu perbuatan yang parah itu. Kau niduri mama kandung kau sendiri. Parah itu. Tapi kau iya ketawa. Lucu kan? Makanya nggak waras kalian. Nggak punya akal kalian. Ketawa. Memang gila. Memang harus jadi Kristen. Memang harus gila. Gila. Kita buktikan dasarnya. Artinya apa? Nah, fitnah itu adalah sebuah kejahatan, ya. Fitnah itu adalah salah satu sebuah kejahatan. Ketika kau telah memfitnah Yesus menjadi Tuhan, itu adalah kejahatan. Makanya Yesus mengatakan di Matius 21, "Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Kalian adalah pembuat kejahatan," kata Yesus. Kalian pembuat kejahatan. Apa kejahatan apa yang kalian lakukan? Memfitnah Yesus menjadi Tuhan, itu dia. Itu kejahatan kalian. Kau sudah akui dia tidak ada mengatakan dia Tuhan, tapi kau jadikan Tuhan dia. Dan apabila yang namanya Tuhan, dia bukan Tuhan, pastilah dia akan ditanya kepada Tuhan pemimpin. Sama. Contoh, ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan atau wakil perusahaan lah kalian atau direktur. Pemimpin perusahaan, ya, ketika ada klien bertanya sama kalian, Oten, kau pemilik perusahaan ini, beranikah dia mengatakan dia pemilik perusahaan? Nggak akan berani. Kalau berani dia mengatakan, suatu saat terdengar sama pemilik perusahaan, pasti akan ditanya, Oten, kau ada mengaku-ngaku pemilik perusahaan? Hah? Ada. Digaslah sama pemilik perusahaan. Begitu juga Yesus. Tidak akan pernah berani dia mengatakan dirinya Tuhan karena dia punya Tuhan. Nah, kejahatan terbesar kalian adalah memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Clear, campakkan kalian neraka. Selesai. Makanya dalam Matius 13 nomor 16 dikatakan, kata Yesus, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jadi kesetaraan bapak sama utusan itu tidak pernah sama gitu. Nggak mungkin dia mengaku-ngaku sebagai sama. Kalau dia ngaku-ngaku sebagai sama, tentu dia tahu hal yang kedepannya akan terjadi. Contohnya ketika orang-orang bertanya, Yesus, ya paman, kapan hari kiamat? Dia mengatakan, aku kena pelanggaran ya. Ada pelanggaran dia. Ini kok Oten-Oten ini pada nombak ya? Kenapa kalian ini kejang-kejang, kepanasan? Aduh. Udahlah guys, kalau ada yang mualaf itu jangan kejang-kejang kalian. Jangan sampai main tombak-tombak. Gimana sih kalian ini? Yang berkehendak siapa bang? Bapa, hakikat Allah. Oke, Bapak. Terus jadi manusia ini kehendak siapa? Firmannya itu menjelma jadi manusia, menjelma, istilah katanya sekarang menjelma lah. Bang, saya menjelma, tanyanya menjelma. Manusia ini siapa yang menghendaki manusia ini? Makanya kan saya tanya, analoginya begitu. Astagfirullah. Saya tanyakan saya kan tanya dari awal. Tadi awal mau bilang apa? Nah, banyak orang bilang, Bang, kalau manusia firman itu jadi manusia atas kehendak Bapa, abang bilang, oh enggak, saya tidak percaya. Terus saya balik lagi ke kalau tanah dijadikan manusia. Ini kalau abang muter-muter sih. Ya memang begitu dari tadi, cuman itu. Kita segini aja. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Saya diam dulu, Bang. Saya ngobrol dulu. Bang, kita putuskan dulu apa arti firman sih menurut Anda? Kehendak Allah, pemikiran Allah, kemauan Allah. Di mana tertulis begitu? Nggak ada. Ada. Di mana firman itu, Bang? Kan Allah berfirman. Allah berfirman. Semua perkataan Allah berfirman. Perkataan itu. Enggak, bukan perkataan. Semua dibilangkan Allah berfirman. Allah tidak ada perkataan, cuma Allah berfirman. Allah berfirman. Ya, arti firman apa? Kalau pemahaman kami, saya lah pemahaman saya. Saya soalnya kan walaupun kita seiman Kristen tapi kadang beda-beda. Menurut saya itu firman itu kehendak. Sama kayak manusia berkehendak. Kok lari ke manusia sih? Ya iya, itu misalnya prinsipnya begitu. Kenapa lu selalu pakai analogi? Ya sudah, saya tak pakai analogi. Diulang lagi, firman itu artinya apa? Kehendak Allah. Kehendak, baik. Yakin ya kehendak ya? Iya. Jadi kalau Bapak berkehendak, begitu ya? Oh. Oke. Kalau Bapak itu ingin menciptakan matahari, Bapak berkehendak, bukan berfirman. Kan Anda bertanya. Astagfirullahaladzim. Kan saya bilang firman, tapi Anda tanya mengartikan, Anda menanyakan artinya.
Iya, jadi Bapak itu berfirman, Bapak berkehendak, betul? Ya kalau Anda tahu firman itu sudah tidak bisa artikan, kenapa Anda mesti tanyakan lagi itu firman itu apa? Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi Bapak Ya. berfirman atau Bapak berkehendak? Oke, baik. Siapa Makanya yang kalau Anda tidak mau manusia Cukup, Bang. mengartikan firman, jangan usah tanya apa itu firman. Cukup, Bang. Saya ulang ya, sesuai. Bapak berfirman, artinya Bapak berkehendak, betul? Betul? Analoginya mah kita berpikir kehendak firman Allah Bapa. Tapi kalau dalam ya sudah, oke, kita ambil Kenapa patokan abang firman ini? saja. Kenapa sih mesti tanya firman? Bang, kenapa selalu dipersulit? Abang sendiri yang okein, terus ditanya balik Anda tidak okein gitu loh. Firman Makanya saya itu bilang nggak usah Di, tanyakan arti ke firman, menurut tanyakan abang saja. tadi, arti firman itu kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Jadi Iya, kalau menurut Bapak saya. kalau Bapak berfirman sama dengan Bapak berkehendak, betul apa betul? Ya sudah, oke, ya. Ya gitu dong. Ya, tapi ketika Anda tanya lagi, mana kehendak dengan firman? Saya nggak Anda nanya kayak itu. membandingkan. Saya nggak nanya itu. Jangan trauma dulu gitu loh. Jangan trauma. Nggak trauma saya. Nah, Saya abang justru ini bingung belum dengan pertanyaan-pertanyaan abang. abang ini belum dia tanya, tapi langsung abang traumatik gitu loh. Santai Bukan dulu, traumatik, santai. bingung dengan pertanyaan-pertanyaan abang. Bingung bahasa Indonesia kok bingung? Saya ulang ya, Bapak berfirman artinya Bapak berkehendak. Pertanyaannya Bang, Bunda Maria itu hamil, kehendak siapa Bang? Ini orang ini susah kali bahasa Indonesianya ya, dia sendiri kasih analogi, dia sendiri yang bingung. Dia yang sendiri yang ngertiin, dia sendiri yang bingung. Kenapa ya ini orangnya? Apa arti firman? Kehendak Bapak. Jadi kalau Bapak berfirman, Bapak berkehendak. Dia nggak setuju. Pergi dia tanpa pamit. Bocil, apa yang kamu teruskan? Silakan giliran Bang Baal. Apa arti firman, Bocil? Ya, firman itu perkataan. Perkataan siapa? Ya gini bang, saya mau Perkataan siapa? bentar dulu, saya mau bernarasi gini, ini kan yang Nggak usah bernarasi, ini aja perkataan siapa? perkataan dari sang sumber Bapak. Oke, Bapak yang berkata, jadi Bapak berfirman, betul? Betul? Kan sudah saya jawab begitu ya, lanjut aja pertanyaannya. Oke. Waktu Bapak berfirman, Bapak sendiri nih, baru mau menciptakan alam semesta. Bapak sendiri, Bapak berfirman. Apakah sudah ada Yesus? Silakan. Ya sudah ada lah. Mana Yesusnya mana? Ya, Yesus kan firman. Jadi Bapak beryesus. Waduh, firman itu telah menjadi manusia bang. Ya kan belum jadi manusianya Bang. Bapak masih sendiri tadi saya pertanyaannya. Sebelumnya dia sudah ada. Jadi Bapak beryesus. Sebelum dia menjadi firman, dia itu adalah, sebelum menjadi Yesus, dia itu adalah firman itu sendiri. Iya, firman itu perkataan Bapak. Ya. Betul. Nah, waktu Bapak berkata, Yesusnya mana? Makanya saya bilang sebelum dia menjadi manusia, dia itu adalah firman. Iya, firman itu kata-kata, perkataan Bapak. Iya, yang firman itu sendiri. Nah, waktu Bapak berfirman, Yesus sudah ada apa belum ada? Secara kedagingannya kan belum ada. Ya ngomong dong, bilang belum ada. Nah, kau kenapa sulit? Kan kau pertanyakan sepotong-sepotong, itu yang kau tidak tanya. Makanya saya jawab ikut pertanyaanmu. Oke. Jadi Bapak itu berfirman, belum ada Yesus, betul? Perlu kau tahu bahwa kedagingannya itu ketika dia lahir. Tetapi sebelum dia lahir, dia itu adalah firman. Oke. Tapi sampai kapanpun kau Islam tidak pernah paham itu. Oke. Kalau begitu saya mau paham nih, ajarin saya. Jadi sebelum Yesus lahir, Yesus sudah ada. Iya, kau sudah pernah dari itu. Baik. Di mana keberadaannya waktu itu? Tak bisa terlihat karena di firman itu tidak bisa dilihat. Apa namanya Yesus waktu belum ada Yesus? Apa nama dia sebelumnya? Ciri-cirinya seperti apa? Waduh, kau mau tanya ciri-ciri sementara dia itu firman. Perkataan itu, apakah kau bisa melihat perkataan? Saya tanya berarti kau, Yesus kau itu sekarang bentar gantian bertanya, apakah kamu bisa lihat perkataan?
Tidak bisa dilihat perkataan, mendengarkan Jangan kau perkataan. tanya itu tentang saya. Kalau Yesus Saya tentang nanya Yesus, ciri-ciri, ciri-cirinya apa? kau bisa tahu ciri-ciri perkataan itu seperti apa? Ciri-ciri perkataan bisa. Nah, seperti Ciri-ciri apa? perkataan nih, ada perkataannya berkata-kata kencang, ada yang pales, ada yang kecil, ada yang Kalau saya salah. mau jawab sesuai dengan apa yang kamu bilang tadi, berarti ketika Allah yang berfirman, dengerin itulah dulu. perkataannya, ciri-cirinya. Ciri-ciri perkataan itu banyak, ada yang kencang suaranya, ada yang pales, ada yang sengau, ada yang kecil, ada yang ngebas. Itu ciri-ciri perkataan itu, Bang. Setuju nggak? Bang Arif, balik lagi. Maaf tadi putus. Habis Gitu ya. baterai. Jadi kalau Yesus itu sudah ada, jadi Bapa itu berfirman, berarti kalau firman itu adalah Yesus, berarti Bapa beryesus dong. Gimana? Gimana itu kalau Bapa beryesus? B27 terusin aja bos, Nah, nggak bisa. tadi baterai putus. Gimana itu Bang kalau Bapak beryesus? Maksudnya? Saya sudah putus tadi ikut. Gini loh, Bang. Bagaimana? Sebelum alam semesta ini diciptakan, Ya. Bapak kan tinggal sendiri dulu tuh, betul nggak? Benar nggak? Maksudnya? Sebelum alam semesta ini diciptakan, Ya. berarti yang ada pertama kali itu adalah Bapak, betul? Hakikat Bapak ya. Hakikat itu kan keadaan sebenarnya, Bang. Dia 27 tahun nanti dipermalukan itu. Mereka nanti Diam dulu kau, Cil. Gila, saya tanya kau pula diam. Kau ngomong sekarang membela temanmu. Setuju ya, Bang ya? Jadi sebelum alam semesta diciptakan, Bapak itu sendiri, betul? Betul nggak, Pak? Sekarang Terus sama siapa dia? penghuni sorga toh? Oh, jadi sudah ada ciptaan. Bang, sebelum Bapak di surga menciptakan segala sesuatu, itu ya Bang ya? Ya. Apakah Bapak punya teman atau dia sendiri? Kalau di Alkitab tidak menjelaskan status bagaimana di sana. Di Alkitab tidak ada penjelasan soal itu. Tidak ada penjelasan. Baik. Jadi nggak bisa dijawab Bapak itu sebelum menciptakan Bapak sendiri atau berdua atau ada temannya gitu ya, nggak bisa dijelaskan. Oke. Menurut Pak B27, kalau Bapak itu ingin menciptakan matahari, dia berfirman atau dia membuat dengan materi? Gimana menurut Abang? Firman. Pertanyaan goblok memang ini. Berfirman. Sudah nyata, Gitu ya. sudah nyata Allah itu berfirman. Kalau kau bertanya seperti itu, Kau bocil diam dulu, saya lagi ngobrol loh ini. Kau hormatilah orang. Jadi Bapak itu menciptakan matahari dengan berfirman. Ya. Betul ya, berfirman. Oke. Waktu Bapak menciptakan matahari dengan berfirman, apakah matahari itu adalah Bapak? Maksudnya? Saya ulang kembali. Bapak menciptakan matahari dengan berfirman, jadilah itu matahari. Ya. Matahari ini Bapak atau bukan? Bukan. Bukan, pinter. Waktu Bapak berfirman, jadilah manusia. Adam dulu nih ya. Ya. Apakah Adam itu adalah Bapak? Bukan. Bukan, pinter. Waktu Bapak berfirman, hamillah Bunda Maria. Apakah isi kandungan Maria itu adalah Bapak? Firmannya itu yang diisi dalam. Nah, mulai ngaco. Kenapa jadi ngaco di sini? Saya ulang kembali. Tadi matahari lancar, Adam lancar. Waktu Bapak berfirman, penciptaannya itu beda dengan waktu yang mencipta. Waktu Bapak berfirman, memerintahkan Gabriel menemui Maria. Maria bersoal jawab.
Gabriel berkata, salam wahai Sudah, Bang. Maria. Saya paham itu. Sekarang boleh nggak saya kasih Endingnya, pandangan? dengerin dulu. Saya belum nanya. Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti. Saya belum sudah nanya. paham. Abis ini Anda ngomong. Endingnya, Ya. Maria mengandung. Pertanyaannya, siapakah yang berkehendak Maria mengandung? Silakan Anda bicara panjang. Pertanyaan saya dulu begini. Kalau memang Bapak ingin menyelamatkan manusia, kenapa bukan Bapak sendiri yang dilahirkan? Kenapa lari ke sana ya? Nah, maksudnya begini dulu, kenapa bukan Bapak sendiri yang kan Anda berpikirkan bahwa entitasnya itu cuma satu. Tidak ada roh, tidak ada firman. Bocil, mestinya kau protes ini, nggak nyambung, Cil. Iya, bagaimana itu? Ya itu coba. Ini pertanyaannya gini loh. Waktu Bunda Maria mengandung, siapakah yang berkehendak sehingga Maria mengandung? Silakan. Siapa yang berkehendak? Kalau ikuti pertanyaanmu, siapa yang berkehendak ya? Yang berkehendak itu yang Maha Kuasa, Bapak itu. Nah, pinter. Lu pinter di sini. B27 siapa yang berkehendak? Sama. Ya kenapa nggak jawab tadi kayak gitu? Kenapa panjang gitu loh? Ya sudah, saya jawab. Bapak berkuasa. Bapak. Masalahnya kalau dibilang Bapak. Kenapa jadi kenapa nyari masalah? Kenapa nyari masalah? Ya sudah, Bapak. Oke. Bapak. Di sini nggak ada yang mau nyari masalah, Bang. Bukan masalahnya, maksudnya ada yang mau masalah tadi. Perdebatan nanti. Oh, kenapa manusia Adam diciptakan? Saya nggak ngomong. Jangan Anda dramatik dulu. Jangan Anda terlalu parno dulu. Ini memang cara diskusi ini Bang Andi memang begini. Coba, tapi saya mau ikuti dia maunya dia sampai kemana. Saya mau. Ya sudah, Abang dulu lah. Karena diskusinya. Nah, tadi mentok dia tadi. Tadi mentok dia tadi. Jadi setuju aja. Tadi bocil mentok kan? Tadi kamu mentok. Giliran saya ngobrol B27 lu ngomong lagi. Mentoknya di mana? Oke. Kau tanya sepuasmu. Nanti saya balik tanya kamu lagi. Jadi yang Maria itu mengandung atas kehendak siapa tadi? Diulang. Ya sudah dijawab, tidak perlu diulang-ulang. Oke, baik. Sudah dijawab, nggak usah diulang-ulang. Apakah isi kandungan Maria itu adalah kehendak Bapak? Silakan. Ya, kehendak Bapak. Kehendak Bapak. Iya, memang betul. Oke. Siapakah namanya yang dikandung Maria itu? Malaikat sendiri kan sudah sampaikan, engkau akan mengandung dan namanya dia Yesus. Yesus. Berarti Yesus ini adalah kehendak Bapak, betul? Ya, betul. Betul. Kehendak Bapak itu apakah Bapak? Tapi gini Bang, Kalau kok gini? Begini. Saya mau kasih tahu. Kau cari di Alkitab. Begini. Kok jadi gini? Ya bisa kan kita bicara? Jawablah kehendak Bapak itu apakah Bapak? Bicara. Kau pertanyaan kau itu tidak ada pertanyaan seperti tertulis di Alkitab. Saya turunkan kau karena kau nggak mau bahasa Indonesia. Pak B27, saya males diskusi sama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Udah lah. Udah lancar loh. Isi kandungan Maria itu adalah Yesus. Saya tanya, Yesus ini kehendak Bapak atau bukan, Bang? Kehendak Bapak. Oke, baik. Kehendak Bapak apakah Bapak? Firmannya Bapak. Saya nggak nanya itu firman. Kok selalu ke firman sih, Bang? Kita lupakan firman lah. Firmannya Bapak yang masuk ke kandungan Maria. Kita lupakan firman lah, Bang. Ini udah jadi manusia, Bang. Ini udah jadi manusia, Bang. Kalau keyakinan Kristen begitu, Bang. Jadi Bang, bisa. ini udah jadi manusia dalam kandungan, Bang. Bukan lagi firman, Bang. Firman itu kan kata-kata Bapak. Kata-kata Bapak ini sudah menjadi manusia dalam kandungan. Jadi lupakan firman, oke? Ya memang nggak bisa melupakan, Bang. Karena yang masuk dalam kandungan Maria itu memang firman Bapak. Oke, kalau begitu saya tanya, yang dikandung Maria firman atau manusia, Bang? Firman Bapa yang menjadi manusia. Oke. Yang dikandung Maria itu firman atau manusia, Bang? Firman Bapa yang menjadi manusia. Oke. Setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih firman? Masih. Masih. Jadi Bunda Maria mengandung manusia dan firman. Gimana?
Gimana? Mantap juga kan? Firman sama kayak kita punya jiwa, punya tubuh manusia. Ambil analogi lagi. Ya emang begitu, Pak. Jadi tinggal iya yang dikandung Maria manusia dan firman, betul? Firmannya itu yang menghidupkan tubuh manusianya itu. Saya nggak nanya itu. Yang dikandung Maria itu, Pak. Mau bagaimana lagi? Yang dikandung Maria ini manusia atau firman? Kita nggak bisa memisahkan, bertanya mesti sama kayak kalau kamu napas pakai oksigen atau udara, kan nggak begitu pertanyaannya. Kalau begitu saya kasih kebebasan, abang. Yang dikandung Maria apa, bang? Firman. Oke, baik. Jadi anaknya Maria ya, yang dalam rahim ini hanya firman ya. Oke. Firman apa? Oke. Jadi yang dikandung Maria firman ya, kata-kata ya. Ucapan Bapak, kehendak Bapak ya, yang dikandung Maria ya. Oke, baik. Jadi yang dikandung bukan manusia ya. Aduh. Tadi Anda yang ngomong yang dikandung firman berarti bukan manusia yang dikandung. Abang sendiri yang ngomong, abang sendiri nggak percaya omongan abang. Perkataan firman Allah itu tidak berbentuk. Supaya dia bisa berakal di manusia, dengan berbentuklah dia menjadi manusia. Gue jadi gimana, abang? Abang sendiri yang ngomong yang dikandung Maria firman. Abang sendiri yang nyangkal. Dalam kandungan Maria itu firman Allah. Oke. Tapi karena firman Allah itu kan tidak berbentuk. Terus? Bagaimana? Sedangkan firman Allah itu tidak berbentuk. Sebelum ada masa Yesus itu tidak didengarkan. Makanya Allah berkehendak mungkin dengan firman yang berbentuk, maka manusia akan mendengarkan. Bang, pertanyaannya sederhana loh, bang. Yang dikandung Maria ini manusia atau firman? Firman. Oke, jadi anaknya Maria firman. Firman, dalam kandungan itu firman. Firman. Yang dilahirkan Maria apa, bang? Manusia atau firman? Bentuknya firman. Oke. Jadi Maria menyusui firman. Bentuknya firman. Bentuknya itu tubuh manusia. Oh, bentuknya firman, bentuknya tubuh manusia. Ya, iya bentuknya itu dia manusia, tapi dalam tubuh itu ada firman. Oke. Jadi yang dikandung Maria itu tubuh, di dalamnya ada firman. Sama kayak orang punya kandungan. Ya, ambil lagi analogi nih. Ya dengar dulu. Ya. Sama dengan manusia punya kandungan, di dalam kandungan itu ada daging dan ada jiwa. Oke. Jadi kesimpulannya yang dikandung atau anaknya Maria ini firman atau manusia, bang? Firman. Firman. Baik. Jadi anaknya Maria hanya perkataan ya. Di dalam tubuh Maria itu firman itu dikasih tubuh. Oh, berarti ketika lahir berbentuk. Oh, berarti anaknya Maria ini firman yang berbentuk. Kalau manusia kan lahir ketika mengandung ada jiwa dan tubuh toh, ada bentuk kan. Jadi tapi kalau yang dilahirkan Maria ada firman dan bentuk tubuh. Jadi yang dilahirkan Maria adalah firman yang berbentuk tubuh gitu. Ya. Oke. Catat teman-teman. Jadi anaknya Maria adalah firman yang berbentuk tubuh. Ya. Ya. Namanya siapa, bang? Supaya masuk akal, makanya firman itu dilahirkan. Bang, kalau udah dijawab jangan lagi ditambahin. Lebih dijelaskan lah. Udah jelas, bang. Barang yang sudah jelas jangan diperjelas. Oh begitu ya. Iya. Saya kira belum jelas. Sorry, bang. Jelas kan. Anda udah ngomong tadi yang anaknya Maria adalah firman yang berbentuk tubuh. Ya. Oke. Siapa namanya itu firman berbentuk tubuh? Yesus. Yesus. Jelas ya, bang ya? Ya. Ya, oke. Boleh jadi taman. Boleh taman. Silakan, bang. Tubuh sementara, tubuh fana. Tubuh sementara, tubuh panah. Kalau ya, sementara tubuh yang sementara, tubuh yang bisa mati. Terus tubuh yang dikandung dari daging manusia berdosa kan? Itu tubuh fana, bang. Dipakailah firman untuk berkata-kata. Ini sebenarnya firman ini anak siapa sih? Kebanyakan dia diomongin. Heran gue nih firman ini.
Dia omongin melulu tiap hari. Teman saya juga bang ada nama Firman itu bang, orang Palembang. Astagfirullahaladzim. Firman. Firman kehilangan. Ya udah, kira-kira begitulah bang. Teman kami begitulah bang. Astagfirullah. Franco Kristen, Franco. Bang Kandito atau Bang Doto dulu, Bang Baal dulu. Gantiin gua dulu. Aduh, gua mau nyari teman gua namanya Firman. Ini apa dulu Tuyen Bang Andi? Ada Tuyen Bang Andi? Kang Dito. Lanjut dulu, kamu nyari Firman dulu. Kayak gini asik nih. Nyari Firman dulu. Gua telepon dulu. Bentar dulu. Gua telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Ini Bang Firman ya? Bang Firman lagi di mana? Tap layar ini. Oh, lagi di jalan. Ketemu nanti ya jam 10 ketemu tempat biasa ya Bang Firman ya. Ya wes, makasih. Assalamualaikum. Oke. Udah, lanjut. Tap kawan-kawan, bantu follow akun di atas. Ya, tetap layar. Saya enggak tap ini, enggak apa-apa ini. Bang B27 sebelum saya rehat, saya mohon. Bang B27 sebelum saya rehat, Bang, saya minta maaf ya Bang ya kalau ada kata-kata hilap ya Bang, Abang ya. Maaf ya. Biasa itu Bang. Ya, lanjut Abangku. Enggak apa-apa. Enggak ada satupun yang masuk hati, biasa itu Bang. Franco Kristen, Franco. Halo. Kristen, Franco. Ya, halo. Hah? Kristen. Oh, dari mana? Dari mana, Franco? Kristennya Bang Franco dari mana ini? Dia namanya semana? Katolik apa Protestan? Dari Katolik. Dari daerah timur? Dari mana? Katolik, Bang. Dari mana, Bang Franco? Katolik. Asal Bang Franco dari mana? Hah? NTT. Oh, dari NTT Bang Kutu. Tuyen, Tuyen. Assalamualaikum Tuyen. Waalaikumsalam. Tuh makan dulu. Oh, masih mau makan dulu. Iya, dari Vietnam, from Vietnam. Tuyen. Selamat kenal semua. Selamat malam. Malam. Ya, silakan makan dulu, Tuyen. Makan dulu. Ya. Tuyen lanjut Bang Kutu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqana wa qina azabana. Amin. Amin. Ya, sah langsung makan. Amin. Ya, yang dibawa bantu tap-tapnya, bantu cari firman. Ya. Ya, silakan Bang. Ya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan Bang. Oh, ini moderatornya siapa ini ya? Oh, mau tanya ya. Ya, silakan. Ketika bagaimana dengan Al-Quran itu adalah kalam Allah, betul? Ya. Ketika kalam Allah itu turun menjadi Al-Quran. Ya, kenapa? Ya, maksud saya begitu. Kira-kira versi Kristen kalam Allah itu menjadi manusia. Sekarang kalau Islam mengatakan kalam Allah itu menjadi Quran itu sendiri. Sehingga ketika Kristen mengatakan bahwa ketika manusia Yesua itu mati, tetapi firman-Nya itu kan tetap hidup. Ya, bukan firman sah. Ketika Al-Quran bukunya itu terobek, terbakar, tetapi firman-Nya tetap hidup. Kira-kira dari dua hal yang sama, menurut Abang, pandangan ini kira-kira setuju nggak? Silakan saya tanya. Oke, mungkin Bang Hos mau dijawab atau saya yang jawab? Ya, jadi kalau Al-Quran itu Bang, itu kalau Al-Qurannya yang berbentuk sekarang itu tidak kekal gitu. Jadi yang dimaksud dengan kalam Allah itu firman Tuhan itu adalah bagian dari sifat Allah yang kemudian diwahyukan kepada
Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Baru kemudian setelah itu dicatat, dihafal melalui tradisi oral pada masa itu. Kemudian setelah itu dijadikan sebagai mushaf atau lembaran-lembaran yang berupa Al-Quran. Itu tidak kekal, tapi dikekalkan oleh Allah gitu. Jadi bagian dari sifatnya Allah yang diturunkan melalui proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Al-Quran yang sekarang. Itu sudah walaupun sobek, ya tidak ada masalah. Gitu Bang. Sifat Allahnya itu yang kemudian tidak bisa dirubah. Gitu Bang Franco. Ya, yang Anda lihat sekarang itu secara nyata, itu kan hasil cetakan manusia Bang, tapi bukan itu maksudnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu makna yang tersirat, yang termaktub di dalam tulisan itu. Paham Bang ya? Beda kalau Abang firman Tuhan, Abang jadi manusia. Kan dulu Bang, Abang jadi manusia bisa makan ikan goreng. Nah, itu yang masalah Bang. Kan begitu. Beda firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Sebentar, gini Bang, esensinya itu loh maksud saya. Bahwasanya kalam Allah itu, sebentar. Ketika berbicara tentang kalam Allah itu kan artinya dia berkuasa kan begitu. Ketika kita berbicara tentang kekuasaan dari Sang Ilahi itu, Bapa itu, atau yang Maha Pencipta, Maha Sadar itu, ketika dia menjadi sesuatu yang bernilai, itu adalah kekuasaannya dia. Maka kekristenan itu mempercayai bahwa firman inilah yang menjadi berinkarnasi menjadi manusia hidup seperti Yesua ketika Yesua turun dan berkata bahwa akulah roti hidup, yang dimaksud adalah firman hidup itu. Kalau pandangan Bapak tadi bahwa kalam Allah itu adalah sifat dari Allah yang ditulis secara tertulis, yang tersirat, tidak tertulis secara Al-Quran, maka sekalipun terbakar tetap dia adalah kalam Allah itu sendiri. Maka hal yang sama pun pandangan kekristenan tentang Yesus atau Yesua itu, bahwa dia adalah firman yang hidup itu, sekalipun dia mati dalam tanda kutip kemanusiaan yang, tetapi firmannya tetap hidup. Itu pandangan-pandangan. Sehingga kita melihat kenyataan-kenyataan Yesua, dia memiliki kekuasaan-kekuasaan yang bisa setara dengan Elohim itu sendiri. Maka di dalam Ayub 9 ayat 8 itu dia mengatakan dalam perjanjian lama bahwa hanya Tuhan atau Elohim saja yang bisa membentangkan alam ini dan dia berjalan di atas gelombang air. Maka kita lari ke dalam perjanjian baru bahwa hanya Yesua saja yang bisa berjalan di atas gelombang air. Nah, inilah yang kita melihat bahwa ada keilahian Yesua dalam kalam Allahnya itu, kalam Tuhannya itu, itulah yang berkuasa di sana. Jangan kepanjangan Bang. Ini karena itu seperti itu pemahaman. Jadi kalau misalnya tadi Bang Andi tanya kiri kanan, atas bawah, jangan kepanjangan. Jadi begini. Artinya begini abangku yang terganteng dan terbaik. Semua manusia dalam hidup beragama itu tentunya mereka menginterpretasikan tentang Tuhan dengan doktrin atau dogma itu sendiri untuk mengajarkan tentang manusia. Sehingga pandangan-pandangan ini bisa dipahami secara orang-orang yang beriman, yang bertakwa, kayak gitu, meyakini. Dan makanya Yesus mengatakan berbahagialah orang yang melihat dan percaya, gitu, ya. Itu secara iman. Maka ketika kita tidak mengikuti ini, sebentar Bang. Saya lanjut. Iya, sebentar. Tahan dulu.
ketika manusia ini tidak beriman, maka kita akan menggunakan analogi. Sekarang saya tanya pada Bapak, benarkah Adam mati di umur 950 tahun? Saya tanya kepada Abang. Sebentar. Tahan. Ini saya pakai logika. Saya tanya kepada Abang, kita tinggalkan Alkitab dan Al-Quran. Saya tanya kepada Bapak, karena Abang selalu menggunakan Islam, menggunakan logika. Saya tanya kepada Bapak, di mana Bapak secara kitab suci mengatakan bahwa Adam itu mati di umur 950 tahun. Sekarang saya tanya Bapak, apakah benar Adam meninggal di umur 950? Seharusnya, Pak, sesuai dengan Bible Anda, Adam mati itu ketika makan buah kehidupan itu, langsung mati pada saat itu. Enggak. Di situ Coba bukan dibaca itu. dulu. Sebentar. Baca dulu ayatnya. Coba bacakan kalau itu. Sebentar. Bacakan gitu. Ini coba kan di situ masalahnya. Jangan lari ke situ dulu. Loh, iya. Sebentar. Saya tanya secara logika, kita abaikan iman. Sekarang saya tanya kepada, mestinya Adam sebentar, itu ketika makan buah kehidupan itu langsung mati, Pak, pada saat itu. Tahan di situ. Abang ini, bukan Tahan.